Ya pemirsa, mari kita simak rangkuman informasi yang terpopuler dari situs cnbcindonesia.com sepanjang hari ini. Kita langsung ke informasi yang pertama. Pemerintahan Amerika Serikat shutdown. Pertama kalinya sejak tahun 2018, pemerintahan federal Amerika Serikat yang dipimpin oleh Presiden Donald Trump resmi shutdown pada Selasa tengah malam waktu setempat. Pemerintahan akan berhenti setelah Kongres gagal meloloskan RUU sesuai dengan tenggat waktu, yakni pada Selasa malam, untuk mencegah penutupan. Partai pemerintah Republik dan oposisi Demokrat menolak untuk mengalah dari posisi mereka yang berseberangan terkait dengan kesepakatan pendanaan untuk menghindari penutupan di Senat Amerika Serikat. Republik mencoba mengesahkan RUU dana sementara yang telah disahkan di DPR Amerika Serikat, tetapi tidak berhasil mendapatkan suara dari Demokrat yang dibutuhkan untuk dikirimkan ke meja Trump. Para pekerja pemerintah yang esensial akan tetap menjalankan peran mereka seperti biasa, tetapi bagi mereka yang dianggap tidak esensial dirumahkan tanpa dibayar. Layanan yang dianggap tidak esensial yang meliputi program bantuan pangan, prasekolah yang didanai pemerintah federal AS, penerbitan pinjaman mahasiswa, inspeksi pangan, dan operasional di Taman Nasional. Trump telah mengancam akan melakukan pemotongan anggaran dan telah menyalahkan Partai Demokrat sepenuhnya. Mengutip CNN Internasional, penutupan pemerintah di masa lalu hanya meninggalkan sedikit dampak. Namun dalam kasus Trump kali ini, pasar tenaga kerja Amerika Serikat sudah goyah. Informasi terpopuler yang kedua adalah demo di Madagaskar chaos. Gelombang protes besar-besaran yang digerakkan oleh anak muda atau Gen Z di Madagaskar terus bergulir, kendati Presiden Andry Rajoelina telah mengumumkan pembubaran pemerintah sebagai bentuk kompromi. Dilansir Reuters, aparat keamanan menembakkan gas air mata untuk membubarkan ratusan demonstran yang turun ke jalan di ibu kota Antananarivo. Sementara aksi serupa juga merebak di sejumlah kota lain. Dalam pidatonya di TV nasional pada Senin malam, Rajoelina menyatakan langkah itu diambil untuk membuka ruang dialog dengan para pemuda yang menuntut akses air bersih, penghentian pemadam listrik, serta solusi bagi pelaku usaha yang terdampak penjarahan selama aksi. Namun janji tersebut gagal meredam kekecewaan penggerak protes. Mereka menuntut Presiden dan Perdana Menteri yang baru saja diberhentikan agar meminta maaf secara terbuka, sekaligus mendesak pencopotan administrator kota Antananarivo. PBB melaporkan sedikitnya 22 orang tewas dan lebih dari 100 orang terluka sejak aksi dimulai pekan lalu. Namun Kementerian Luar Negeri Madagaskar menolak data tersebut dengan alasan angka tersebut tidak berasal dari otoritas nasional yang berwenang dan dianggap bersumber dari rumor atau disinformasi. Yang ketiga, pemirsa, kapal Belanda ditembak Hutsi. Laut Merah kembali memanas. Kelompok Hutsi di Yaman mengaku menyerang kapal kargo Belanda minggu ini di jalur pelayaran sibuk di Teluk Aden. Hutsi, kelompok yang didukung Iran yang menguasai sebagian besar wilayah di Yaman termasuk ibu kota Sanaa tersebut, mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Hutsi mengatakan serangan terhadap kapal komersial tersebut dilakukan untuk mendukung warga Palestina selama perang Israel-Hamas di Gaza. Kapal kargo MV Minerva terkenal proyektil pada hari Senin, melukai 2 orang dan memicu kebakaran. Perusahaan keamanan maritim Inggris Embraer mengatakan kapal tersebut sebelumnya telah menjadi sasaran pada 23 September lalu. Hutsi juga telah melancarkan serangan rudal dan pesawat tak berawak atau drone secara berkala terhadap Israel yang kemudian membalas dengan serangan di Yaman. Ya pemirsa, kini kita ke informasi terpopuler yang keempat atau yang terakhir, yakni terkait dengan revisi Undang-Undang P2SK. Semua fraksi partai dalam rapat Badan Legislasi telah menyetujui usulan Komisi 11 dalam harmonisasi atas rancangan Undang-Undang tentang perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan atau RUU tentang P2SK. Selanjutnya, RUU P2SK tersebut dibawa pada sidang paripurna yang akan digelar pada 2 Oktober 2025 besok. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun memastikan independensi semua lembaga sistem keuangan yang tergabung dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Lembaga yang bertugas menjaga stabilitas sistem keuangan tersebut terdiri dari Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS, Bank Indonesia atau BI,
dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun menegaskan, independensi LPS, BI maupun OJK akan diperkuat dalam RUU tersebut. Melalui aturan tersebut, maka posisi ketiga lembaga dalam KSSK dapat setara. Misbakun juga meyakinkan DPR tidak akan melakukan intervensi apapun pada semua kegiatan dan aktivitas BI, LPS, serta OJK. Ia juga meminta agar masyarakat tidak perlu mengkhawatirkan terkait independensi tiga lembaga keuangan negara tersebut.